bahwa di situ ada kontribusi daripada Priyo dan Ririn. Dan katanya yang lain tidak ada katanya dalam CCTV itu. Iya, teman-teman, hari ini kita ngobrol santai untuk perbincangan terkait dengan kasus Pauman. Saya juga sebagai warga masyarakat heran ya dengan kasus ini. Kok begitu lama dalam mengungkap? Wah, ternyata setelah diteliti ya memang ini ada permainan yang sangat luar biasa dari para pelakunya. Nah, kemarin para pelaku itu sudah ditetapkan oleh kepolisian itu 2 tersangka. Tapi apakah ada lagi pelaku lain sesuai dengan pengakuan Ririn, yakni Aman Yadi, Joko, Hardi, dan Yoga? Tapi saya juga kenapa tidak membahas hal itu, karena memang saya kan membahas itu harus dengan fakta sidang. Di persidangan itu tidak ada apa berita Aman Yani, Joko, Hardi, dan Yoga. Berarti yang jelas yang saya bahas adalah terkait dengan 2 terdakwa ini aja dulu, ya kan? Kecuali nanti kalau misalkan ada informasi Aman Yani tertangkap atau masih hidup, Joko, Hardi, dan Yoga, barulah kita membahas hal itu. Karena kemarin di persidangan tidak ada faktanya, jadi membahas nanti malah hoak, kan seperti itu, betul tidak? Malah membahas hoax gitu, membodohi publik. Nah, yang jelas sekarang di fakta sidang sudah ada CCTV, sudah ada DNA, puslapor, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan terdakwa. Jadi sudah jelas, itu fakta. Kemarin Ririn sudah dituntut hukuman mati, baru tuntutan ya, belum vonis. Priyo 20 tahun penjara, baru tuntutan. Apakah nanti Ririn akan ada keringanan dari majelis hakim, atau Priyo juga akan ada keringanan dari majelis hakim? Besok sidang pledoi di tanggal 24 Juni 2026 ya, atau nota pembelaan lah, seperti itu. Semoga kasus ini cepat selesai, dan nanti kalau benar masih ada pelaku lain, ya semoga pihak kepolisian dengan gerak cepat untuk menangkap mereka, Joko, Hardi, dan Yoga, dan Aman Yani, seperti itu. Karena memang ya para media juga sebenarnya apa sih yang harus dibahas dari Joko? Apa yang harus dibahas dari Hardi, Yoga, dan Aman Yani? Kan bingung juga, karena memang nggak ada data, betul tidak? Terus terang nggak ada data, dan CCTV tidak ada mengatakan di sana ada Hardi, Joko, dan Yoga. Saya pun terus terang bingung dalam membahas terkait data-data itu, teman-teman. Nantinya hoak. Disebutkan Aman Yani ada, Joko ada, fakta persidangan kan hoak. Karena memang tidak ada datanya. Saya mencari-cari di berbagai media sosial, ya, dan bahkan juga saya sering ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan pemerhati kasus Pauman dan juga para netizen telepon-teleponan. Dan memang karena saya nggak menemukan terkait data Joko, data Hardi, Yoga, ya kalau Aman Yani sih saya mendengar dari pihak keluarganya ya, yang waktu di podcastnya Kang Deddy Mulyadi memang itu adalah buat pembahasan data. Terus terang, kalau membahas yang 3 orang, Joko, Hardi, Yoga, nanti hoax. Bingung saya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi intinya sekarang yang kita bahas adalah fakta-fakta aja. Jadi tidak ada katanya, karena itu belum jelas ya, seperti itu. Di dalam video ini, Bang Freddy dan juga Mas Yahya Muhammad sedang membahas CCTV. Ini keren dan luar biasa, teman-teman. Semangat terus ya, kita simak videonya. Kita mengawal kasus Pauman, ya, eksekusi pembunuhan 5 orang sekaligus dalam 1 malam. Ya, Bang, banyak orang yang penasaran hari ini atau bahkan kemarin kita mencoba komparasi, ngulik-ngulik ya. Karena memang di antara netizen ini banyak yang penasaran terkait, apalagi hari ini misalkan diputarnya CCTV. ya, Bahkan CCTV itu juga sebagian netizen mengetahui, Bang, ya, bahwa di situ ada kontribusi daripada Priyo dan Ririn. Dan katanya yang lain tidak ada katanya dalam CCTV itu. Coba saya pengen mendengarkan juga, barangkali teman-teman juga pengen mendengarkan setidaknya hari ini atau tadi ya, kemarin apa yang masuknya ya? Kemarin karena ini udah pagi ya. Udah pagi. Gimana sejarahnya, konklusinya bagaimana dalam keseharian itu, Bang? Gimana, Bang Freddy?
Jadi fokusnya dalam keseharian ya. Iya, sehari lah ini. Dalam sehari kemarin. Sehari kemarin. Ya, hari kemarin itu sebenarnya hari yang ditunggu-tunggu, Mas Yahya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pengamat di kasus Pauman ini. Siap. Malah bukan hanya masyarakat yang menunggu, tetapi adalah pakar-pakar hukum juga lagi menunggu. Siap. Karena memang itu yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Adalah ditayangkan CCTV, di mana kita ketahui bahwa CCTV itu baru satu yang ditampilkan pada saat di awal-awal itu di proses persidangan. Itu cuma satu CCTV yang hadir, yaitu CCTV yang jam 5.01 ya, di mana di situ walaupun itu pun ada perdebatan, ada yang bilang itu Joko, ada yang bilang itu Priyo ya. Kalau menurut Ririn adalah itu Joko, kalau menurut Priyo itu awalnya adalah Joko, tapi sekarang membantah bahwa itu saya, katanya. Oh, kata Priyo. Oke. Gitu. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah setelah pernyataan dari Priyo, pernyataan terbaru mencabut kuasa hukum, kemudian mencabut BAP sebagian, akhirnya Priyo menyatakan bahwa ada TKP baru, yaitu di toko kios, kemudian ada palu godam yang dilemparkan di parit. Maka pada saat itu langsung muncullah CCTV baru. Ya. Gitu, Mas Dan Yahya. ini surprise kayaknya ya. Surprise, kenapa? CCTV baru itulah yang ditunggu. Kenapa? Karena informasi yang pertama kita dapat itu bahwa akan ada pergerakan pergerakan terdakwa, dan nyatanya kemarin, Mas Yahya, Ya. itu betul-betul CCTV itu nampak, sebagian jelas, sebagian tidak jelas, dugaan bahwa itu adalah pergerakan daripada dua terdakwa, dan dugaan juga ada korban yang dibawa. Ya. Seperti itu, Mas Yahya. Oke. Dalam CCTV itu saya melihat sih Bang kemarin bahwa ternyata dari siang hari ya Bang ya. Ya. Dari siang hari. Gimana sih Bang runtutannya di dalam sidang sehari itu yang Bang Freddy dapatkan kira-kira informasi dalam persidangan ini? Karena saya melihat sih dari siang kemudian sampai malam sampai pagi lagi tuh. Sampai pagi lagi. Kita baru selesai jam 12 ya. 12 tadi gimana? Benar. Nah, jadi di CCTV itu tadi dibilang dari siang sampai ke pagi, kemudian pagi lagi, itu ada beberapa titik, Mas Yahya, CCTV-nya yang dihadirkan, yaitu titik di mana percis di depan rumah yang di depan tempat pembuangan palu godam. Ya. Situ ada rumah besar, dan situ ada CCTV, dan di situ ada pergerakan terdakwa dari mulai siang. Ya. Kemudian CCTV yang di bengkel, Ya. itu pun sama, ada pergerakan dari siang. Ya. Yang lebih jelas itu adalah CCTV yang di depan bengkel itu. Depan bengkel itu menyorot langsung. Itu menyorot langsung pergerakan, karena itu yang krusial ya, karena dia mengarah ke toko kios atau TKP 2 kita sebut lah ya. Dari mulai siang dua terdakwa ini terlihat pergerakannya dan sangat jelas sekali, Mas Yahya. Sekali lagi kita masih menduga ya. Menduga, karena kita kan yang berhak menentukan benar dan salahnya adalah nanti digital forensik, karena ya itulah aturannya seperti begitu kan. Dan tentunya hakim lah ya dalam putusan. Dan nanti putusannya ada hakim yang bisa menentukan. Angka lebih kuat memang kalau memang itu dari digital forensik. Dan terlihat jelas pergerakan Priyo, kemudian pergerakan Ririn memakai celana pendek, baju biru, Priyo membawa tali ya. Pergerakan itu nanti cerita ini lagi apa, pembahasan jadi melebar lagi. Karena dengan adanya Priyo membawa tali itu jadi kita pemikiran kenapa membawa tali gitu. Nah, gitu. Sampai ke malamnya kan, Mas ya? Kan nyambung sama malam tuh ada tali yang dipakai itu. Itu makanya. Kan? Jadi kita berpikir gini, kalau misalnya jadi ada sebuah pertanyaan seolah-olah ini seperti sudah dipersiapkan gitu ya. Betul ya. Betul. Dugaan lagi kita bilang dugaan. Seolah-olah. Karena sudah seolah-olah seperti melihat kondisi ya siang tuh ya. Siang itu melihat situasi
Pergi lagi, balik lagi, balik pergi lagi balik ke situ antara TKP dan TKP 1 dan TKP 2 membawa tali, kemudian si mobil pick up-nya juga sempat terjadi pergerakan juga di sana bolak-balik. Betul. Ya sepertinya membuat terpal, mungkin ya seperti itu. Betul, membawa. Seperti itu Mas Cahaya. Dan itu jelas itu membuat kita jadi apa ya? Karena ada penampakan manusianya, jadi kita jadi apa? Oh, karena selama ini kan selama ini yang kita lihat cuma satu CCTV itu aja kan? Iya, betul. Dan yang sebelumnya kita tahu bahwa masih tidak ditampilkan di layar pada saat persidangan sebelumnya. Apalagi jamnya juga nggak krusial juga kan? Ya, jauh kan dari jam malam hari gitu. Nah itu maksudnya. Jadi menarik Mas saya. Di pergerakan tadi malam itu di CCTV itu, walaupun ya sebagian memang tidak jelas gitu ya, tetapi kan ada runtutannya Mas. Ada runtutannya dari pergerakan malam, pergerakan siang ke pergerakan malam. Jadi ya kita baru bisa menduga saja gitu Mas. Kita baru bisa menduga bahwa ya inilah sosoknya. Tapi setidaknya gini Bang, bahwa apa yang telah disampaikan dalam fakta persidangan kita ungkap tidak masalah sebenarnya. Artinya yang mengatakan itu adalah penyidik. Betul. Ya, yang mengatakan dan mendapatkan CCTV itu adalah penyidik. Dan justru entah kebetulan bahwa CCTV itu benar-benar di depan, di samping ruko kios yang kata Priyo itu, Pak Budi itu dieksekusi di tempat kios itu. Dan justru memang menjadi debatable awalnya, masa sih kata tempatnya berbeda kira-kira. Masa sih nggak satu tempat aja kira-kira dan sebagainya. Apa mungkin dibawa dulu keluar kemudian dieksekusi lalu dibalikin lagi, apa mungkin? Tapi nyatanya kalau berdasarkan fakta dalam persidangan yang diperoleh CCTV itu oleh penyidik justru demikian adanya kira-kira, ya kan? Betul. Artinya seakan ini akhirnya membenarkan ucapan Priyo, seakan-akan ya Bang ya. Dan ini ada yang komen juga Bang dalam YouTube saya, Bang katanya thumbnailnya Bang Fedi itu ada CCTV katanya. Thumbnailnya CCTV Bang katanya Bang. Dan itu katanya jelas banget katanya. Itu fotonya identik seperti Ririn kira-kira. Ini ada yang mengatakan dalam komentar Dan itu telah melihat video konten Bang Freddy entah kapan tuh, siang atau kemarin juga ya, setelah sidang mungkin ya. Itu thumbnailnya. Apa benar itu Bang? Iya. Benar itu. Saya sempat buat itu. Thumbnailnya persis katanya Bang. Sampai ada temen komentator itu, netizen itu membandingkan antara yang foto benernya dengan CCTV yang Bang Freddy buat dalam thumbnail itu. Sama gitu. Itu kan pergerakan siang. Dan ternyata kan pergerakan sampai malam gitu. Pergerakan siang. Ya itu kan saya sempat ke TKP. Siang-siang saya langsung menyoroti, saya langsung saya hitung dari TKP ke toko berapa meter. Saya sempat gini bertanya-tanya dalam proses saya observasi itu ya. Pada saat kan di sana katanya dibuang si balogodam itu di parit. Saya ikutin kan dari mulai TKP ke itu parit. Nah pada saat saya melihat si parit itu, saya lihat di depan rumahnya itu kok ada rumah besar. Saya lihat sana ada CCTV-nya. Wah, ini kalau itu jalan CCTV itu, saya bilang aja, itu harusnya menyorot nih ke sini gitu kan. Ternyata di sisi kemarin tadi malam dimunculkan CCTV itu percis di depan yang pergerakan ada terdakwa itu. Dan juga satu lagi yaitu di sebelahnya kios. Waktu saya coba di depan kios, pertama saya itu udah nggak tahu kan, karena waktu saya ke sana itu kan belum ada keterangan itu, cuman ada kata-kata bengkel muncul. Saya tuh nyari-nyari bengkel Mas, mana bengkel gitu kan, nggak ada. Ternyata yang di sebelahnya kios itu ada rumah hijau. Itulah bengkelnya. Berarti sudah pindah ya? Sudah nggak ada, sudah pindah. Tapi pada saat kejadian itu masih berjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya langsung bicara sama warga di belakang rumah itu. Saya telusuri, Bang sini ada CCTV. Oh ya ada, ditunjukkan lah. Yang warna hijau itu yang jadi krusial malah itu. Ya di sini bengkel dulu. Oh pada saat tanggal 25
dulu tahun 2005 ya dibuka. Pasca kejadian kita langsung pindah. Jadi takutan apa gimana bang? bisa jadi ya, bisa jadi Karena benar-benar di samping ya. betis di samping banget, makanya si pergerakan itu saya kan ditunjukin, Pak di mana CCTV? Itu di sana katanya. Maka saya sorot kan itu di sana. Pas tadi malam saya lihat, aduh ini bener banget itu di situ pergerakan. Berarti pelaku ini tidak tahu ada CCTV di situ barangkali ya. Nah, ya kalau misalnya disebut survei ya Mas ya, katanya kan survei ya. Ya. Apa dia tidak melihat ada CCTV di situ? Iya, Bisa saja tidak melihat ya. Itu krusial banget gitu loh Mas. Dia melakukan suatu tindakan di sini, dia nggak melihat di sini ada CCTV gitu. Berarti nggak tahu ada CCTV di situ. Surveinya itu benar-benar di kiosnya aja kali bang. Hanya di kios aja. Jadi tidak melihat CCTV di samping kiri kanannya kayaknya. Tapi pada saat saya datang ke sana Mas, banyak CCTV Mas. Banyak ya. Banyak, nggak tahu kalau di 2025 ya. Cuma waktu kemarin waktu saya lihat itu banyak tuh, kan banyak rumah-rumah gedong juga gitu, rumah gedong juga. Ya, setidaknya itu CCTV yang krusial adalah yang di sekitarnya bang, Iya. samping-sampingnya. Iya. Termasuk kan di situ dicantumkan juga material, kemudian bengkel juga, kemudian depan bengkel itu apa tadi itu? Ya kan titiknya itu kan satu di depan TKP, di depan TKP itu ada material itu, kemudian di sebelah kios itu adalah bengkel, kemudian di fotokopi di belakang toko atau kios, kemudian satu lagi di rumah dekat TKP. Gitu Mas. Gimana Mas? Wah luar biasa. Jadi apakah Bang Freddy ini dengan adanya CCTV itu setidaknya dalam hati bisa menyimpulkan nggak? Ya, kesimpulan sementara ya, tetap kita tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah, karena ini masih proses persidangan. Nanti kalau sudah ingkrah, ketuk palu baru kita bisa mengatakan. Tapi sekarang minimal kita punya kesimpulan sementara. Ini ada persesuaian. Artinya bahwa pernyataan Priyo yang terakhir dia mengatakan bahwa Budi dihabisi di TKP 1 atau disebut dengan toko atau kios, maka ada persesuaian apa yang dia sampaikan, dan itu kuat berarti. Kuat sekali. Sangat-sangat kuat. Apalagi di kios itu informasinya ada bercak darah, dan bercak darah itu 7 titik lagi, 7 titik. Ya tinggal tunggu nanti kita ahli forensik nantinya. Ya betul ya. Ahli forensik yang akan bisa menentukan bahwa darah itu adalah darah korban Budi gitu. Saya mendengar dalam persidangan begini Bang, siang kan observasi Ruko. Observasi artinya bukan hanya di luar dan bahkan masuk ya. Masuk lagi keluar lagi, masuk lagi keluar ke TKP lagi, masuk lagi keluar TKP lagi, beberapa kali sampai sore kan. Dan bahkan mulai malam juga sama, masih survei dan sebagainya. Dan mendekati jam 11 itu, kemudian membawa mobil. Ya, mobil putih ya. Mobil putih. Polbak itu. Kemudian di situ ada pergerakan dalam CCTV itu, ya. Kata penyidik, ini saya lagi, ya, kata saksi yang dari Polres sebagai penyidik itu bahwa, dan kita lihat seksama, memang agak gelap di sini, khusus terkait bopong mayatnya. Nah, tapi yang jelas itu bopongnya pakai kayu Bang, awi bambu gitu ya. Bambu berdua, pakai tambang ternyata. Dan ini akhirnya tambang juga berkesesuaian dengan apa yang dibawa tambang itu kan. Ucapan beliau juga ya. Itu tambang begini. Dan satu pokoknya berhadapan lah ya. Berhadapan, satunya mundur masuk. Masuk ke dalam ya. Yang kata penyidik sih diduga adalah Ririn. Kemudian Priyo dari belakang. Kemudian masuk semua. Masuk semua, dan setelah masuk semuanya ditutup, akhirnya diambil bambunya, disimpan sama Priyo di belakang, terus ditutup, dan itu bodinya dilap-lap, entah itu ada yang menetes, entah itu apa, kira-kira gitu ya bagi mereka ya. Tapi di dalam persidangan itu ternyata terdakwa Ririn mengatakan, Bang, ini jawaban ini dalam rekaman saya juga ada soalnya ya,
nanti saya akan tayangkan juga teman-teman ya melalui channel saya ini, bahwa ketika ditanya, kan terekam CCTV itu, apakah itu adalah mayat Budi? Jawabannya adalah bukan. Ini ketika Ririn ditanya, terdakwa Ririn ditanya, kemudian menjawab katanya bukan. Bukan. Lalu siapa? Adalah beras, 2 karung dan telur. Makanya lalu yang dilap itu apa? Katanya itu telur yang pecah. Logis nggak sih Bang kira-kira? Ini kan kita berbicara fakta persidangan Bang. Ya. Fakta persidangan yang telah disampaikan oleh penyidik. Betul. Setidaknya itu, kita bukan dalam arti bahwa ini adalah konklusi kita gitu, tidak. Tapi ini adalah fakta persidangan. Logis nggak sih kira-kira begitu? Itu ditanyakan pada saat persidangan kemarin Oleh jaksa. oleh jaksa penuntut Iya. umum. Ditanyakan kepada Ririn. Dan dijawab bahwa itu membawa karung. Membawa beras, 2 Beras 2 karung dan telur. Sekarang gini, Mas Yahya. Kalau itu kan pergerakannya menggotong seperti ini ya, pakai apa? Betul, bambu. Kalau saya suka lihat pembawa karung beras itu kalau bawa sih nggak pernah digitu ya, ditaruh di sini di dada gini, Atau di sini. atau ditaruh di punggung sama gitu, begitu biasanya. Satu-satu, nggak usah dua langsung karena jaraknya dekat, jadi satu-satu aja, nggak terlalu jauh kan. Kalau pakai gini rasanya jarang saya melihat gitu, jarang melihat karung beras di bawahnya pakai begini, pakai bambu. Ya nggak tahu ya, ini ya, semua juga bisa aja pakai gitu, tapi kurang lazim. Kedua adalah kalau misalkan beras itu kan disimpan di depan, Mas, di depan kabin ya, Kabin depan. Prionya di belakang. Ya. Artinya Prio mengalah sama beras. Oh iya. Kalau misalkan ini menurut pernyataannya bahwa ini beras ya, berasnya taruh di depan, Prionya di belakang. Kan belakang Prio kan, berjalan ke belakang, dia dibakan. Siap. Jadi artinya Prio mengalah untuk beras. Lazimnya biasanya beras ditaruh di bak. Taruh di belakang, orangnya di depan. Orangnya di depan kan. Mungkin bisa saja ada telur sih Bang. Gimana itu? Ya, telurnya di bawah di situ lah. Di bawah di kaki itu ya. Di kaki itu. Beras di belakang, orang di depan gitu ya. Tapi ini beras di depan 2 karung katanya. Prionya mengalah ke belakang. Ke belakang. Sesuai dengan dugaan gambar CCTV itu. Kalau gambar Prio ke belakangnya jelas terlihat. Memang kalau pada saat ngambil korban itu yang diduga korban memang tidak begitu jelas ya, hitam gitu, tapi ya nanti biar digital forensik nanti yang jadi itu tadi kelazimannya kurang ya itu Mas Yahya, di videonya di belakang. Terus apa namanya, yang pecah katanya bukan darah tapi telur pecah ya. Nah itu telur pecah lazim nggak kira-kira? Ya menurut saya ini kurang lazim. Telur pecah ya. Menurut Mas gimana coba? Bagi saya kurang lazim juga Bang, karena begini, saya melihat video itu, pintu dibuka Bang. Dia berhadapan antara Prio dengan Ririn dalam keterangan saksi tersebut begini, Ririn masuk dan itu tidak nyenggol-nyenggol bodi luar daripada pintu tersebut, ya masuk. Andai kata misalkan katakan telur itu pecah, berarti pecahnya di dalam Bang. Iya. Bukan kemudian muncrat kemana-mana. Telur gimana sih kita tahu ya kan? Pecahnya di situ aja. Ya di tempat situ kan. Bisa kan ada tempatnya gitu ya? Iya. Pecahnya di tempat itu. Di situ. Kan ada begitu tuh kan. Nah, berarti kan di dalam juga. Kan langsung masuk dia. Dia langsung masuk loh Bang. Set, masuk. Terus Prio dorong ke sini kan. Nah gitu langsung masuk. Tapi yang dilap banyak itu bodi luar dari pintu. Bagian luar. Pintu kiri yang dibuka tadi. Itu nggak lazim. Masa sih kira-kira pecahnya telur yang harusnya ada tutup-tutupnya begitu ke bodi muncrat, kecuali kalau telurnya dilempar gitu ya. Kecuali dilempar begitu ke bodi. Nah ini sepertinya tidak lazim. Maka kemudian dugaan saya sekali lagi bahwa ini adalah darah yang mungkin masih muncrat atau apa. Tapi gini lagi Mas, itu kan artinya kita lihat versi ya. Versi Ririn yang dulu disampaikannya katanya oleh Prio,
bahwa Ririn itu ada di TKP, Ya. di TKP 2 yang di Siliwangi nomor 52. Bahwa Ririn itu tidak ada di TKP tapi tidak melihat kejadian. Ya, oh iya benar. Karena dia dibawa oleh berangkat sama Joko Ya, menuju betul. asrama Pangenjang. Nah, Artinya dia datang lagi itu sudah tidak ada siapa-siapa Ya. dan sudah terjadi pengeksekusian. Ya. Itu kan menurut ceritanya begitu. Kalau misalkan dia ke asrama Pangenjang, kenapa kok ada di situ? iya, tertangkap CCTV sampai pagi itu. Iya. Ya, kan menjelang subuh itu. Iya. Menjelang subuh jam 4 itu kan. Dan CCTV itu kan dilihat apa menit-menitnya jelas. Iya, Menit sekian ada pergerakan, menit sekian ada pergerakan. betul sekali. Ke asrama Pangenjang jam berapa? Jam berapa? Nah itu kan nanti itu hakim lah nanti yang akan Biarlah bisa hakim, menentukan ya. kan. Setidaknya kan kita membaca fakta Ya, persidangan bang. Ya. kita kan melihat fakta Fakta persidangan. persidangan. Lihat CCTV jamnya sekian, kemudian informasi Ririn bawa berangkat ke asrama Pangenjang gitu kan. Sinkron nggak nanti itu kan? Ada persesuaian apa tidak? Terus kita melihat juga, kan ada beberapa saksi ya bang ya, Ya, termasuk temannya Ririn juga yang terakhir tadi bang, yang katanya itu juga mengetahui terkait dengan pemalsuan KTP Ahmad Yani, ya, yang KTP-nya sih asli tapi fotonya diganti oleh atas nama Dudu itu. Iya, iya. Ya. Dan ternyata menyaksikan itu tidak kenal yang namanya Joko, terus siapa tadi bang, apalagi siapa 4 orang itu selain Ahmad Yani? Joko, Yoga, Hardi. Dan itu tidak pernah mendengar dan mengetahui Ya. 3 orang tersebut. Ya. Memang hanya mengetahui daripada Ahmad Yani, Ya. tapi itu pun katanya Ririn tidak pernah ketemu. Kalaupun ada misalkan sebuah wacana atau narasi pernah ditransfer, itu adalah sepihak. Ya. Itu hanya pernyataan daripada Ririn, tapi tidak diakui oleh dia. Ya, Akhirnya kemudian netizen membayang-bayangkan, Bang, Ya. imajinasi bahwa, wih, jangan-jangan fiktif juga kira-kira gitu kan. Ya. Soalnya tidak ada yang mengenalnya di antara mereka. Ya. Apalagi misalkan tidak disertai dengan menunjukkan orangnya, menunjukkan nomor teleponnya, Ya. rumahnya ditunjukkan dan sebagainya, dan keluarganya akhirnya bisa ditelusuri dan sebagainya. Ya. Kan gitu, Bang. Kalaupun misalkan satu orang yang ada, orangnya diketahui itu Ahmad Yani, tapi orangnya tidak ada, ya. kira-kira. Dan itu bagaimana kira-kira? Ya gini Mas Yahya, kita kembali lagi pada fakta persidangan. Siap. Biar tidak melenceng kita Pak. Siap. Bahwa di fakta persidangan setelah dimunculkan CCTV, apakah ada pergerakan mereka? Tidak ada. Bang. Tidak ada kan? Nggak ada. Iya. Cuma 2 Nggak ada. orang. Walaupun sempat ada pertentangan masalah sidik jari. Ya. Ada dari tim Inapis mengatakan bahwa banyak sidik jari itu, tetapi kami tidak bisa menentukan karena sudah pudar. Walaupun waktu itu sempat dicercar oleh kuasa hukum Bang Ya. Tony, berarti Anda tidak mampu, begitu kan? Tapi sekali lagi bahwa sidik jari itu memang banyak itu bukan berarti berbeda kan? Karena dari tim Inapis juga bilang bahwa hanya bilang banyak. Banyak tapi kalau sama maksudnya banyak itu dalam satu orang gitu Iya, kan. siap, Dia megang di sini, dia megang sini, sidik jarinya banyak gitu. Tidak berarti banyak itu berbeda orang kan. Iya, iya. Bisa aja banyak tapi sidik jari yang sama gitu. Benar. Banyak. Kan tidak bisa ditentukan karena pudar apakah sidik jari itu orang lain atau bukan, atau memang satu orang karena banyak megang gitu kan. Nah gitu. Walau yang di toko memang tidak ada sidik jari, tidak ditemukan di sana. Tidak ditemukan sidik jari. Luar biasa, Bang. Lalu ada lagi, Bang. Kemarin yang membuat pikiran saya akhirnya kemudian meraba-raba itu adalah ternyata Budi itu setelah ditemukan, hari di mana hari itu ditemukan, dilaporkan juga oleh keluarganya, 4 hari sebelumnya itu Budi membuat status. Budi membuat status mau OTW Kuningan, mau holiday Di HP-nya. berlibur. Di HP-nya Budi. Jadi gini, seakan itu kan katakan hari ini 4 hari sebelumnya itu bikin status, kata keluarga. Bukankah 4 hari sebelum daripada pelapor atau ditemukan oleh Polres itu adalah hari H
eksekusi mereka berlima. Artinya seakan kalau ditarik mundur kemudian seakan bahwa pelaku ini membuat skenario, mengetik sendiri, membuat status, Ya. seakan-akan ingin pergi berlibur ke Kuningan agar kemudian keluarganya tahu. Akhirnya lagi keluarga keluar. lagi keluar dan tidak Jangan ke rumah. Jangan ke rumah. Artinya seakan-akan begitu, Bang. Ya. Seakan-akan ini skenario daripada pelaku. Ya. Gimana itu, Bang? Ya. Jadi ya saya bisa mengatakan begini ya, cerdas ya, Cerdas ya. sampai terpikir seperti itu gitu. Artinya ada membuat alibi agar supaya bahwa korban itu adalah lagi di luar kota, sehingga ya jangan dicari, ya jangan ke rumah. Seperti itu kan, alibinya akan ke arah sana gitu. Betul sekali. Ya, sekarang siapa yang mengetiknya kan? Iya. Kita bisa nebak kan? Iya. Yang jelas kayaknya tuh pelaku kayaknya itu. Ya siapa lagi ya? Ya bisa saja seperti itu. Terus Bang, keluarganya ini kan setelah 4 hari habis, akhirnya mereka ngecek juga Iya. di hari 4 hari setelah membuat status itu, ya ngecek rumah karena gelap Bang. Karena ada telepon juga kan tuh dari ada telepon ya, juga, betul. ya. Gelap juga, penasaran keluarga. Iya. Akhirnya di sini nyari-nyari dalam kamar nggak ketemu Bang. Tapi suatu ketika yang bertanya apakah tempat ini sudah dicek, belum. Akhirnya bersama lagi ngecek lagi, ternyata ada di samping rumah yang masih tanah itu, itu tanah digali kemudian mereka dimasukkan bahkan ditumpuk dan ditutupi, sudah dipendem ya, sudah diuruk dengan tanah lagi dan ditaburkan pasir. Dan ternyata ya inilah kejahatan tidak ada yang sempurna barangkali, karena ada bau-bau hanyir dan sebagainya, kayak bangkai dan sebagainya, dikorek-korek itu pasir Bang. Sama saudaranya korek-korek, kena dengkul. Kena dengkul siapa bapaknya Pak Budi itu? Pak Sahroni. Pak Sahroni. Itu kena dengkulnya Pak Sahroni. Loh, katanya ada, oh ya dikorek-korek itu pasir kan? Ternyata dia nggak dalam ya nguburnya ya, nggak dalam berarti kan? Nggak dalam. Akhirnya kena satu, kena semua, ada di situ semua. Betul. Itulah akhirnya keluarga itu langsung ke Polres, dan itu adalah kesaksian daripada keluarga langsung Bang. Kebetulan tadi saya dan kawan itu ngobrol dengan keluarga korban, walaupun memang tidak direcord Bang, karena memang ada pengacaranya, tidak boleh juga. Kita hanya speak di belakang layar. Oh ternyata begitu prosesinya dan sebagainya. Ya memang dipendem Bang. Betul. Itu gini Mas, jadi itu dari pihak keluarga itu masuk ke dalam, mencium bau. Mereka pikir itu bau tikus mati, bangkai tikus. Nah sudah masuk ke dalam, keluar lagi menuju ke tempat yang lain, ke tempat apa namanya tuh ya, nama tempatnya tuh ya. Keluar dulu mencari tempat yang lain. Betul. Menyangkanya bahwa itu adalah itu apa namanya, bangkai tikus. Rumah satunya lah ya. Rumah satunya katanya. Terus saya lupa lagi tempatnya tuh. Nah, terus kemudian kapan ya kembali lagi? Ya, tadi ketemu itu tiba-tiba. Kan memang tidak terlalu dalam itu menggalinya. Tidak terlalu dalam, soalnya dikorek-korek begitu kena ini katanya Bang. Jadi muncul dari permukaan tanah dia muncul gitu. Lebih tinggi kayaknya. Lebih tinggi. Tidak dalam karena buru-buru. Iya, karena mungkin panik buru-buru gitu kan. Seperti itu. Soalnya memang dalam satu malam itu kayaknya beres ya Bang. Ya malamnya itu kan. Iya, dalam satu malam maksudnya tuh lima orang tuh beres semua. Nah itu iya. Eksekusi semua walaupun tempatnya berbeda. Memang jadi pertanyaan juga ya. Pada saat mengeksekusi di TKP 1 di toko, kemudian berangkat ke TKP 2. Ini jadi pertanyaan sebenarnya. Duluan yang mana gitu? Bukan. Kenapa sudah menghabisi yang satu, mau juga menghabisi yang lainnya? Kenapa semuanya gitu ya? Nah itu kan jadi pertanyaan, apa jadi motifnya apa kalau begitu? Kalau kita misalkan ada dendam dengan seseorang, misalkan dengan Budi ya, dianya aja paling. Dianya saja sudah dihabisin. Tapi ini kok sampai ke almarhum Pak Syahroninya, istrinya,
Istilahnya misalkan gini, kalau kepada satu orang almarhum Budi satu, udah tinggal kabur, nggak akan ya kabur aja gitu kan. Mungkinkah ini adalah materi? Karena di dalam ada yang diambil. ya ada histori itu kan, di dalam ATM ada yang diambil Ya. uangnya. Dan Atau kasus sebelumnya juga ada tuh, misalkan uang pensiunan yang bukan haknya diambil sebelumnya, walaupun orangnya hilang. Ya, ya, ya. Ahmadiyani hilang, tapi kemudian uangnya diambil, uang pensiunannya. ya, Kira-kira apakah ini adalah motif yang sama? nah itu dia. Kira-kira, karena kan begini bang, ketika katakan ingin mengambil materinya Budi, kalau Budinya meninggal justru ada warisnya bang, ahli waris, Iya. istrinya, anaknya. Lah, Mungkin itu tujuannya. seperti mendekati itu bang ya. Karena dihilangkan semua, akhirnya kan ini susah juga. Sama dengan Ahmadiyani, udah nggak ada istri dan sebagainya, Iya. akhirnya diambil lah, walaupun dengan cara manipulasi kira-kira. Iya, iya. Ya, tapi sukses kira-kira, walaupun dengan cara manipulasi tapi sukses. Iya. Suksesnya adalah telah mengambil uangnya. Dan kita tahu bang, bahwa setelah ditemukan itu bang, dalam fakta persidangan, terdakwa Ririn itu membawa identitas Budi, Iya. dan bahkan registrasi ke hotelnya itu dengan menggunakan KTP Budi. Iya. Loh, masa sih bang, ID card kan privacy nih. Iya. Dia sudah meninggal dibawa bang, Ayo. registrasi hotel. Iya. Bagaimana ceritanya nih kira-kira nih? Nah itu dia. Atau Ahmadiyani juga lah kira-kira, orangnya nggak ada, tapi bisa mengambil uangnya bang, walaupun Iya. dengan cara manipulasi kira-kira. Ya makanya kan kalau akhirnya kan jadi melebar ya. Ya. Melebar, kemudian juga sampai Gubernur Jawa Barat juga ikut mencoba untuk menggali juga kan. Akhirnya malah sampai direktur, salah satu pimpinan dari Bank BJB juga seolah-olah memerintahkan supaya untuk mencari Ahmadiyani kan gitu kan, agar bisa jelas nih apakah memang Ahmadiyani itu ada apa tidak ada gitu kan, apakah hilang, terus apakah sudah tidak meninggal kan, kita untuk mencari tahu gitu. Tapi permasalahannya begini bang, bahwa seseorang menyebutkan nama, seseorang menyebutkan nama, dan dia dituduhkan sebagai pelaku otak daripada pembunuhan. Ini kan spekulasi yang penuh resiko. Saya bilang Mas Yahya adalah pelaku utama pembunuhan. Resiko loh saya mengatakan demikian. Bisa saya laporkan? Bisa dilaporkan, bisa digugat kan saya. Betul sekali. Fitnah. Fitnah. Nah, itu bahaya kan? Bahaya. Apa yang membuat seseorang punya keberanian untuk menyebutkan nama orang lain untuk sebuah kasus besar? Walaupun itu fitnah, walaupun itu tuduhan. Walaupun itu belum tahu kan? Belum tahu kan sebenarnya kan? Ya, menyebutkan seseorang otak pelaku, apalagi pada saat disatukan dengan fakta persidangan bahwa tidak ada pelaku yang namanya orang yang disebutkan atau disebutkan Ahmadiyani. Artinya itulah sebuah keberanian yang bisa patut dicurigai. Ya, ini sekali tanda kutip ya, yang patut diduga atau dicurigai, diduga. Kenapa berani menyebut nama orang? Apakah dia punya keyakinan bahwa orang ini tidak akan menggugat, orang ini tidak akan mempidanakan karena tahu keberadaannya tidak Sudah ada. tiada. Nah itu. Iya. Ya kan? Sekali lagi ini kan analisa ya, analisa, bukan penggiringan tapi analisa. Jadi tadi saya bilang kalau seseorang bisa berani menyebutkan nama orang lain dalam sebuah kasus yang besar, ini bukan kasus menghilangkan nyawa kecoa, lalat. Kalau ngebunuh lalat mungkin ini kan masalahnya nyawa orang. Dia menyebutkan seseorang, dia pelakunya, dia otak pelakunya, kan bahaya itu, penuh resiko. Ya mas. Masuk akal banget bang. Saya berani menuduh abang atau menuduh si A, ya, bahwa si A ini adalah aktor intelektual yang membuat skema skenario dan sebagainya untuk mengeksekusi 5 orang. Ya. Saya berani menuduh dia
itu penuh dengan risiko ya bang. Iya. Dia akan melaporkan balik si A ini, melaporkan saya. Kecuali kalau saya ini betul-betul tahu dia itu Tidak ada. tidak ada, dan artinya tidak akan melaporkan. Berarti saya sudah tahu bahwa dia ini meninggal. Patut diduga. Patut itu meninggal. Karena besar kemungkinan ketika dia ini ada bang, katakanlah di mana ada yang jauh, ini kasus viral, mungkin mendengarnya. Ya. Ketika mendengarnya mungkin dia bisa pulang, bisa menuntut dan sebagainya. Betul. Apalagi misalkan uangnya diambil, ya kan? Iya. Pensiunnya diambil banyak itu bang. Iya. 70 berapa itu? Iya. Lupa saya. Iya. Harusnya segera. dong. Iya. Mengembalikan uang, kemudian membalikan nama baik, citra dan sebagainya. Iya. Justru saya ini tahu betul bahwa dia tidak akan melaporkan lantaran dia sudah tiada. Itu dia. Walaupun kita belum tahu siapa yang menghilangkannya. Iya. Kan begitu ya bang? Betul. Menarik dan ngeri juga ini bang. Iya. Iya bang ya. Ya. Nanti waktu yang akan menentukan. Siap. Waktu yang akan menentukan. Sekarang mulai muncul kemarin siapa? Salah seorang yang namanya Arjun ya. Arjun itu mantan istrinya anaknya Ahmad Yani. Itu Mbak Iga. Dia muncul menyebutkan dan punya keyakinan bahwa Ahmad Yani sudah tidak ada, dan menyebutkan salah satu tempat gudang. Itu menarik juga sih. Patut ditelusuri itu. Menunjukkan gudang. Ya, gudang apa? Gudang misterius itu. Yang jadi ada sebuah tempat yang tidak boleh dibuka oleh keluarga. keluarga. Ahmad Yani. Keluarganya Ahmad Yani. Ya. Jadi dan si Arjun juga diminta untuk berhenti mencari Ahmad Yani. Oh. Gitu. Ini pengakuan Arjun ya, di KDM ya. Siap. Di KDM pengakuan Arjun. Ya entah apa maksudnya juga ya. Dan apa juga kita tidak tahu maksud tujuan Arjun mengatakan demikian juga sih ya. Tetapi ya tidak ada salahnya bahwa kalau misalkan ada sebuah tempat yang dianggap jadi pertanyaan, ya pihak penyelidik harus segera melakukan gerakan. Kenapa itu tidak boleh dimasuki tempat itu misalkan gitu kan, cari tahu kan. Tapi ya memang harus ada pelaporan dulu sih biar pihak kepolisian bisa melakukan ininya kan, tugasnya seperti itu. Nah gini Mas, kita lanjut aja apa gimana nih? Kita sudahi aja. Lanjut ya. Lanjut, tanggung Sedikit lagi. Saya di podcast saya, bukan podcast, di video saya ada judul Tarik Ulur Layangan. Gimana maksudnya? Diulur dulu, diulur layangan itu, angin besar, tarik ulur, putuslah layangan. Lawannya kan. Saya melihat sekali lagi ini hanya pilih instruksi saya ya. Oke. Ini seolah-olah nih dari pihak kepolisian sedang melakukan target lain gitu. Ini hanya feeling saya ya. Siap. Saya melihat dari beberapa pergerakan dan sebagainya, seolah-olah lagi mencari target lain, seolah-olah seperti itu. Bukan hanya kasus ini saja, tapi seperti ada target lain. Tapi ya kita lihat saja nantilah perkembangannya seperti apa. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Benar. Kalau istilah dulu itu, sepandai-pandai tupai pelompat pasti akan terpuruk juga ke dalam lubang. Yosef dong yang ngomong. Itu yang ngomong ya. Ya benar-benar bang. Kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran akan menemukan jalannya Bang, sendiri. satu lagi bang, saya ini penasaran. Kalau kemarin saya mendengarkan yang dipunyai oleh saudara terdakwa terkait identitas asli daripada Ahmad Yani itu, pertama yang saya ketahui adalah hanya KTP dan SIM. Ahmad Yani ya. Itu dikuasai ya oleh terdakwa. Tapi tadi kemarin saya mendengarkan ternyata bukan hanya itu bang. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Di situ ada KTP asli, di situ ada SIM asli, di situ ada rekening asli tabungan, di situ ada ATM asli BRI, kemudian kakaknya fotokopi memang.
Coba kakaknya ada 2 dan itu ada 2 nama yang berbeda. Ya. Maksudnya kok bisa ada di terdakwa? Ya itu. Kita susah untuk menduga-duganya, tapi yang jelas bahwa hakim udah bisa menilai lah nanti seperti apa. Gitu. Kenapa bisa demikian kan Mas ya? Tapi ini menarik ya Mas ya. Menarik sekali. Maksudnya benar itu begini, bahwa ada sebuah skenario yang bisa dijalankan pada menit-menit akhir gitu loh. Ya kan seolah lagi itu kan, dari mulai pernyataan pertama, kemudian pernyataan kedua dan pernyataan ketiga kan berbeda-beda ya. Pernyataan pertama bahwa Priyo mengatakan bahwa betul pelakunya Ririn juga, tapi ada yang lucu. Tadi dengar nggak waktu persidangan? Gimana? Pada saat Priyo mengatakan bahwa ya saya hanya mengikat saja, mengikat korban dan menguburkan. Apa kata jawab oleh Ririn? Udah yo ngaku aja. Tadi dengar nggak? Lupa saya. Coba nanti dibuka lagi. Udah yo ngaku aja. Nanti coba kita lihat lagi lah nanti di rekaman. Itu menarik juga ya. Artinya apa itu dari Otek itu? Ya kan mengatakan bahwa di pertama itu bahwa mereka ada pelakunya kan gitu. Mereka berdua pelakunya, nggak ada yang lain. Kemudian berubah, ada pelaku lain. Berubah lagi, tidak lagi pelaku lain itu. Iya. Luar biasa ya. Apa sih yang harusnya yang dibuat untuk memperkuat kekuatan Ririn sekarang? Apa tuh Bang? Ya kan pernyataan Priyo mah sudah jelas, ada penguat CCTV jelas. Iya CCTV. Artinya ada persesuaian kan? Kuat nih. Kuat. Apa yang disampaikan dengan kenyataannya ada. Ya benar. CCTV. Di TKP di eksekusi ada CCTV-nya. Ada. Ya kan? Walaupun kita belum bisa menentukan karena tidak ada direct evidence-nya, tidak ada secara langsung, tidak melihat pergerakannya, tapi minimal adalah nanti adalah petunjuk untuk terus dikejar gitu. Ngapain dia segitu ada di sana gitu kan? Ini kamu bukan udah. Ya tergantung kalau misalkan membantah. Kalau misalkan begitu masih tetap membantah ya kembali kepada hakim itu. Ini CCTV kamu bukan. Ini lihat ini, bukan. Ya sudah, nanti hakimnya akan melihat. Nanti digital forensik yang akan menentukannya. Dan memang salah satu hakim juga bertanya, ini menyangkut masa depan kamu ini, menyangkut ya kamu nanti akan diapakan. Makanya jawab yang benar, jangan hakim sempat ngomong gitu. Begitu yang itu tuh Bang, nggak ada rambutnya itu. Ya. Itu kemarin 2 hari kemarin itu kan saya hadir juga mengatakan itu. Jadi jangan berubah-ubah gitu. Harus yang A B B. Ya. Tadi kamu ditanya katanya oleh jaksa, oleh pengacara sama, saya yang nanya kok berbeda lagi. Kan? Ya. Kira-kira begitu. Ya. Ini menyangkut masa depan kamu, jadi kamu harus konsisten. Jangan ngarang-ngarang begitu. Saya bilang saya ngeri juga nih, saya bilang. Kembali lagi tadi yang saya sampaikan, apa yang bisa memperkuat daripada Ririn? Oh iya, apa tuh? Artinya gini, ada yang disampaikan oleh Ririn bahwa saya adalah bukan aku. Saya itu ada di TKP, benar. Betul. Tapi saya tidak melihat eksekusi karena saya lagi berangkat ke asrama Pangenjang. Betul. Dengan Joko. Nah, poin ini sebenarnya yang harus diperkuat. Betul nggak? Ada bukti yang melihatnya. Harus diperkuat tuh, harus bener nggak nih Ririn tuh ke asrama Pangenjang? Dicari tahu dong. Dia Joko kan bersama Joko, tapi Jokonya mana? Ada nggak gitu loh? Ada nggak? Ada CCTV yang merekam. Kalau meyakini bahwa Joko sebagai pelaku di situ, Hardi dan Yoga, Jokonya cari dong. Hadirkan. Sejauh mana Ririn ataupun kuasa hukum untuk bisa menghadirkan Joko daripada ketimbang mencari Amaniani. Betul. Iya kan? Kenapa saya bandingkan demikian? Karena kalau ke Amaniani susah. Kenapa? Karena sudah dari 2016 belum ketemu. Apalagi sekarang baru mencari. Harusnya dicari tuh Joko yang belum lama kan?
Joko kan 2025 kan Betul. kejadiannya. Kalau Ahmad Yani kan 2016, terlalu jauh. Terlalu jauh. Nah, ini kan masih seger nih kalau Joko. Cari tahu dong Joko ini siapa, ada di mana. Mendingan cari ini, ya. Kedua adalah pada saat mereka pulang dari asrama Pangenjang ke TKP itu kan bertiga boncengan. Walaupun ini sempat kemarin juga berbeda lagi posisinya. Waktu di pernyataan pertama posisinya adalah Joko di depan, Ririn di tengah, kemudian satu orang di belakang. Kemarin Ririn di depan, Joko di tengah, satu lagi di belakang. Nah, yang satu lagi di belakang ini yang boncengan 3 orang, yang di belakang ini cari dong siapa nih. Gini loh, seseorang naik berboncengan bertiga, Ya. udah dijamin pasti orang itu kenal, Kenal dong. Betul. ya. Kan nggak mungkin kalau nggak kenal dia ikut bertiga, kecuali kalau memang numpang, ya. Ya. Bener nggak? Bener. Pasti kenal, harus Betul. kenal kan? Harusnya kenal. Cari itu orang itu. Cari itu. Tapi permasalahannya kenalnya sama siapa? Kenalnya sama Joko atau kenalnya sama Ririn? Tapi dia jawabnya dan bukan dengan Ririn, itu mah temannya Joko. Nah, tapi minimal harusnya cari tahu. Nah, betul setuju. Pertama satu nyari tahu pergerakan supaya apa? Ada persesuaian, memperkuat pernyataan Ririn bahwa dia berangkat ke sama Pangenjang tidak melihat pengeksekusian. Atau cari dong CCTV jalur ke asrama Pangenjang, ada nggak tuh si Ririn sama Joko naik motor di jam itu pergi dan pulang bertiga, ada nggak? Kalau itu ada CCTV-nya dicari dong untuk memperkuat Sepertinya pernyataan. sulit juga nyarinya, Bang. Ya sebenarnya kan gini, nggak ada yang nggak sulit kalau mau mah. Buktinya CCTV yang itu tiba-tiba baru muncul sekarang. Itu pun kan sebenarnya udah lama Itu kan didapatkan. udah lama Iya. diambilnya. Cuma baru dikeluarkan kemarin-kemarin. Gitu Mas saya. Iya, siap, betul. Ya, setidaknya ini adalah gambaran umum selama kita mengikuti persidangan Iya. 2 hari kemarin ya, Bang ya. 2 hari kemarin kita, ini baru yang dibahas adalah sehari ya, Bang, kemarin saja. Iya. Nantilah lanjut kira-kira akan kita informasikan lebih lanjut ya. Nanti ada pembahasan lagi yang ini apa? Yang celebrate. Iya, itu menarik. Itu juga menarik juga itu selebriti itu. Aduh, luar biasa. Memang banyak yang menarik ya, Bang. Iya, menarik. Oke, semoga menjadi komparasi buat teman-teman. Tulis dalam sebuah kolom komentar bahwa apa yang menjadi keyakinan teman-teman, semua yang kita bahas adalah fakta persidangan. Jadi bukan kapasitas kita untuk kemudian menghakimi, menuduh dan sebagainya. Kita hanya kemudian praduga tidak bersalah. Semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.